Hello and what's up guys. Sekarang kita sudah dengan Citroen 1919 konsep tahun 2019. Iya, ini merupakan sebuah konsep car yang dikeluarkan oleh Citroen di tahun 2019, lebih tepatnya di Vivatech Paris. Iya, untuk menunjukkan gimana visi Citroen ke depannya dan untuk merayakan 100 tahun Citroen yang berada di dunia. Dan sekarang kita bisa bedah ini luar dan dalamnya thanks to Citroen Indonesia. Penasaran? Yes, kapan lagi kita bisa sedekat ini dengan sebuah mobil konsep, ya kan? Kayak apa sih visi Citroen ke depannya yang menjadikan mobil ini begitu aerodinamis, begitu canggih, dan begitu otonom juga? Karena itu yuk kita kupas luar dan dalam, serta Museum Konservatif Citroen juga di Prancis. Start your engine. Nah, Auto Junkie Citroen 1919 tahun 2019. Pertama-tama berhubung yang ikut media trip Citroen ke Prancis kali ini gue sendirian dan Alex nggak ikut, jadi formatnya agak sedikit berbeda ya. Gue akan reviewnya langsung secara first person kayak gini aja. Nah, jadi Citroen 1919 ini sesuai dengan namanya, dia keluar pada tahun 2019. Lebih tepatnya, debutnya itu ada di Vivatech. Ya, ini di sini ada keterangannya nih. Nah, Citroen 1919 konsep car Vivatech Paris 2019. Jadi world premiere itu di Vivatech Paris tahun 2019 tanggal 16 Mei, dan ini merupakan vision of ultra comfort and extra urban mobility untuk getaway dari kota. Jadi desainnya tuh benar-benar seperti kapsul, terlihat sangat futuristik banget, unconventional expression and outside the codes of automobile. Aerodynamic technology yang dari dulu ditekanin banget oleh Citroen ya, dengan extraordinary proportion yang spektakuler desainnya, suspended transparent capsule inspired by aeronautic. Jadi dari dulu Citroen memang sudah terkenal banget sangat peduli dengan aerodinamika sebuah mobil. Kabinnya didesain seperti living room dengan arsitektur dan material yang benar-benar terasa seperti cocoon. Jadi enak, kita bahas bagian interior juga. Terus dia 100% elektrik dengan range 800 km dengan magic carpet suspended cabin yang terasa sangat enak khas dengan Citroen dengan progressive hydraulic stops. Jadi ada active steering juga, jadi bisa autonomous driving juga mobil ini. Pertama-tama kita bahas eksterior dulu. Dari belakang seperti biasa, DNA desainnya itu masih khas banget dengan Citroen banget gitu ya. Pertama-tama soal logonya, dia menyatu ke desain stop lampnya kayak gini. Jadi douche chevronnya itu langsung menyatu secara 3D ke bagian stop lampnya. Ini pertama kali gue dibolehin megang mobil konsep, keren banget. Logonya di sini 1919, dan bagian bawahnya tuh kayak expose gitu ya. Karena di sini kalian bisa lihat nih, ada logo Citroen di bagian sininya. Dan di sini pun ada Citroen AI CPU. Iya, jadi dia punya kayak internal CPU gini yang bisa kalian buka di sini, ada lock kayak gini ya. Sehingga dia bisa autonomous driving. Benar-benar vision of the future banget. Dan desain ini tuh desain seperti diffuser gitu yang bikin dia sangat aerodinamis. Bahkan bannya itu terpisah di bagian luar sebelah sininya, kayak keluar dari bodinya. Atapnya sangat melandai. Kaca di sini concave, terinspirasi dari Citroen C6 mungkin, karena concave juga kan. Dan di bagian atas ini ada sensor-sensoran. Ini kayak sensor LiDAR dan lain-lainnya ya untuk keperluan autonomous drivingnya. Kemudian di bagian belakang juga dia tetap masih ada stop lamp yang khas banget dengan Citroen. Yang dua seperti ini. Ini LED bar, full LED tentunya. Dengan logo di bagian tengah sini kayak tadi gue bilang. Sangat-sangat out of the box dan aeronautic banget desainnya. Bagian samping, dia fendernya benar-benar keluar dari bodi ya. Kelihatan di sini nih, coakannya nih benar-benar keluar gitu ya. Jadi kesatu strong banget. Dan untuk velgnya, ini juga dia nggak biasa. Kenapa? Karena di bagian tengah, ini nih doknya, itu nggak muter. Jadi yang muter tuh bagian ininya aja nih. Dan ini bekerja sama dengan Goodyear untuk bannya. Makanya di bagian palak sini ada emboss
Goodyear di sini ya. Bannya tuh tipis, cuma segini. Ini untuk bannya memang dia nggak ada keterangannya berapa incinya gitu-gitu, tapi ini cukup besar ya. Ini lebih dari 22 inci, mungkin ini 25, 26 inci kali ini. Karena ini gede banget. Two-tone, bukan two-tone, three-tone. Karena ada warna biru warna body, ada two-tone polish hitam dengan aksen polish di bagian situnya, logo Citroen di bagian tengah yang diam karena di bagian sini ini nggak bergerak, jadi yang muter cuman bagian sininya aja. Tuh kelihatan ya, floating center cap-nya. Hihihi, keren banget. Bicara soal mobil listrik pasti nggak lengkap tanpa bahas soal spek dikit ya. Dia dual motor speknya, jadi dia electric on front and rear, menghasilkan 340 kW dengan range 800 km, ultra fast charging, dan dia bisa menambah 600 km dalam 20 menit aja. Jadi dari 0 sampai 600 itu cuma 20 menit charging aja. Dimensinya panjangnya 4,6 meter, lebarnya 2,2 meter, tingginya 1,6 meter. Jadi masih urban friendly banget mobilnya. Lanjut bagian samping. Di sini, walaupun bagian ini dia kayaknya biru gini ya, tapi ini sebenarnya see-through loh. Tuh. Jadi orang di dalam tetap bisa ngelihat keluar karena ini dia four seater ya, 2 orang di depan, 2 orang di belakang. Di bagian bawah ada side screen cukup besar, tapi di sini ada notisnya lagi nih. Power down battery pack before accessing service bay. PSA group personnel only. Jadi baterainya itu ada di bagian bawah sini. Ini bukan side skirt, tapi ini menjadi battery pack yang langsung nyamuk ke bawah. Tapi memang di sini ada seal plate yang mungkin bisa diinjak untuk membantu kalian naik. Dan detailnya cukup unik karena di bagian ventilasi di bagian belakang sini ada detail bendera Prancis warna biru putih merah yang jadi satu ke vent di sini. Lanjut ke bagian depan, dual tone. Depan sini dia hitam, full hitam sampai bagian bawah sini gitu ya. Jadi kesannya tuh kayak kapsul pesawat gitu. Dan kacanya melengkung sampai ke bagian samping. Aero banget. Dan makanannya, spionnya di mana? Spionnya kamera di sebelah sini yang menjadi satu langsung ke bonnet line-nya. Lucu banget. Nah, kaki-kaki tadi udah kita bahas ya, kaki-kaki ini. Kita lihat lagi ke bagian depan. Nih, lebih terang. Keren banget nih, Citroen bisa ngasih lihat kita mobil konsepnya tahun 2019 buat kita explore lebih lanjut. Sama di bagian depan juga dia floating center cap, logo Goodyear juga, dan ban tipis. Ke bagian depan di sini sama, jadi bagian depannya masih ada logo khas Citroennya di sini, do chevron yang langsung menyatu ke bagian LED bar lampu tengahnya di sini. Jadi di sini 3D gitu bentuknya. Di atas ini dia nggak ada bonnet, tapi ini ada exposed kayak panel gitu, kalian bisa lihat internal working structure. Lucu banget. Ke bawah, nah ini adalah logo terbarunya Citroen, karena kan mereka kan udah migrasi pakai logo baru yang terinspirasi dari logo-logo lama mereka yang bulat. Sekarang logonya kayak gini, yang sama kayak di Citroen Oli. Dan di depan sini pun juga ada sensor-sensor. Ini ada proxy sensor di bagian bawah sini, ada proxy sensor di bagian wheel arch-nya. Jadi benar-benar siap untuk kalian bawa secara autonomous. Termasuk di bagian dalam, kelihatan nih dari sini. Tuh, ini tuh tembus. Jadi kalau kalian duduk di dalam, kayak bagian kaki kalian tuh bisa langsung lihat ke jalan ke depannya. Oke, lanjut bahas mengenai interiornya. Pertama-tama, pintunya dia modelnya itu suicide door. Jadi kita harus buka pintu depannya dulu, baru bisa buka pintu di bagian belakangnya. Pintu depannya, kalian buka itu ada kayak semacam tab di bagian bawah sini. Jika kalian dorong aja, nah ini udah bisa kalian buka seperti ini. Dia pun terbukanya 90 derajat. Jadi akses ke dalam menjadi sangat mudah sekali. Pintu belakangnya sama. Kalian pengen buka, di sini ada tab warna merah seperti ini. Kalian tinggal tarik aja. Nah, ini bisa dibuka. Suicide door 90 derajat. Kayak gini. Tuh. Jadi sangat-sangat spacious dan lega banget untuk akses ke depan dan ke dalamnya. Dan yang keren, bagian bawah pintu ya transparan juga. Tuh. Ini. Dan juga transparan di bagian belakang. Jadi kacanya itu kayak ada dua gitu. Walaupun ini kacanya fix yang nggak bisa dibuka. Nah, interiornya
seperti ini. Tapi ini emang hanya prototipe ya, jadi kalian lihat mungkin kondisinya sudah tidak yang prima lagi seperti pada saat zaman-zaman dia motor show. Tapi nggak masalah, spacious banget. Jadi pertama-tama kacanya tuh banyak banget. Ini ada kaca di depan, ada kaca di atas, ada kaca di samping, ada kaca lagi di bagian bawah yang bisa ngeliat ke depan, dan ada kaca di bagian bawah pintunya. Nah, di sini minimalis banget kontrolnya, karena cuma ada steering wheel yang bentuknya seperti ini. Iya, nggak bulat, dengan kamera di bagian dalam sininya, lubang AC di bagian sebelah sini, sampai ke bagian tengah sini, ke samping sana itu lubang AC. Ada audio segala macam, dan kayaknya yang di bawah sini tuh harusnya dia kayak sensor mungkin untuk lidar dan keperluan sensor interior gitu ya. Jadi dia udah bisa kita ajak ngomong gitu. Kalau misalkan pengen apa segala macam, dia udah ada AI-nya yang tadi gua kasih lihat di bagian belakangnya. Di bagian bawah karpetnya two tone dengan aksen warna merah biru, dan di bagian tengah sini ada center console yang ini material kayak granit pattern gini, lucu banget. Dan di bagian sini ya ada rotary dial untuk gearnya, jadi D, N, R, kalian putar di sini. Ini engine start stop bagian tengahnya. Ini untuk naik turun. Semua kontrolnya sudah semi touch gini ya. Dan joknya untuk versi passenger dan versi driver itu beda. Jadi versi passenger dia joknya seperti ini. Dia warnanya tuh kayak warna karpet yang bawah, kombinasi merah biru tua gini ya. Dan dia lebih tegak, lebih sporty, lebih ngebucket. Jadi memberikan kesigapan yang lebih baik pada saat kalian berkendara. Tapi ini masih sangat nyaman. Ini masih enak banget didudukin. Nggak kayak sport bucket seats yang keras atau sporty banget. Ini masih benar terasa seperti lounge duduknya. Tapi yang lebih lounge lagi adalah jok passengernya. Karena jok passengernya kalian lihat deh. Ini di sini ini tuh kayak guling. Ini bahkan ini ada kayak kelihatan kayak speaker gitu ya. Jadi mungkin konsepnya tuh kayak speakernya ada yang ditanam di jok juga. Dan ini headrestnya tuh kayak guling ke bawah sampai ke bagian ottomannya. Jadi ini model tuh kayak kursi pantai gitu, dan ini warnanya putih, jadi beda sendiri antara dengan yang di jok drivernya, sehingga membuat passengernya lebih relax mungkin ya, lebih terasa seperti lounge gitu. Karena kalau kita duduk di sini tuh benar terasa sangat-sangat PW banget pasti gitu. Seat belt tentu tetap ada, full aluminium block seperti itu. Door handle full aluminium block juga. Sini ya, harus lihat. Dari sini pun ada tulisan Automobil Citroen Concept 1919 100 and Citroen Fabric and France and 2019. Jadi dibuat di Prancis sebagai anniversary 100 Citroen di tahun 2019. Pedal di bagian bawah full aluminium. Ada tombol plus, ada tombol minus untuk remnya. Jadi plus dan minus gitu. Full aluminium block. Itu juga ini ada seat beltnya ya, bagian sini dan sini. Sama ini joknya ini kita belum lihat ya. Nah ini jok untuk bagian pengemudinya. Dia jauh lebih sporty, jauh lebih bucket dibanding yang di sisi passenger ya. Passengernya tuh kayak kursi yang di tepian kolam gitu. Yang sisi driver dia kayak racing bucket seats. Bahkan ini ada bolong-bolong gini yang kesannya tuh kayak sporty banget. Bukan ini meluk pantat banget di bagian bawah, tapi dia tetap empuk. Khas dengan Citroen, jadi tetap empuk dan tetap sangat nyaman sekali. Tapi gimana di baris keduanya? Oke, kita cek di baris keduanya. Nah, baris kedua seperti ini. Ini lucu banget ya. Pertama-tama dari door trimnya dulu. Dia udah ada seat belt yang menyatu ke bagian door trimnya. Aluminium block di sini untuk bagian seat beltnya. Dan ada emboss logo Citroen yang baru. Origin since 1919. Inilah kenapa nama mobil ini Citroen 1919. Untuk merayakan 100 tahun dari Citroen. Nah. Oke. Punten, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk. Nah. Wih. Ini sih sensasi yang gak akan gue lupakan seumur hidup gue. Masuk ke dalam konsep car cuy. Kayak gue bukan super car blondie, jadi gue belum pernah nge-review konsep car secara langsung masuk kayak gini. Mentok-mentok kemarin ya Mitsubishi XFZ, itu pun hanya dari luar. Tapi ini masuk benar-benar sesuatu yang extraordinary banget. Di atas kaca tetap ada. Memang kalau soal headroom
agak terbatas karena dia coupe profile gitu ya, dan di atas kepala gue tepat di sini ada yang tadi gue bilangnya ada sensor-sensoran yang keluarnya, jadi headroomnya not so good, tapi legroomnya di sini excellent, gak masalah. Jadi udah muat banget di bagian sininya sampai ke bagian yang di bagian sisi passenger memang dia sedikit lebih landai ya di sini ya, jadi kelihatan nih. Yang di bagian tengah dia ada center console lagi yang sama banyak di depan kayak gegranitan gitu finishnya, dan juga ada ini terlihat seperti cup holder sih tapi bukan, tapi ini kayak one solid block of granite gitu ya kayak lumayan. Sudah pun tetap ada logo Citroen Origin since 1919 dan ada entah apapun ini yang terbuat dari besi juga. Seat belt ada sampai belakang, dan yang kerennya di bagian belakang sini ada logo Citroen juga, mungkin nggak kelihatan nih ini bagian bawah joknya, termasuk di bagian belakang sini juga dia modelnya memang bench, walaupun dia dipisahkan oleh satu buah konsol di bagian tengah sini untuk naruh minuman dan knick-knack sekalian, tapi tetap modelnya bench yang ini bagian pantatnya tuh kayak dalam gitu ya duduknya ya, jadi kayak nyemblem gitu, enak banget duduk, tetap empuk ya. Nah di sini ada eja juga nih. Gimana aja? Cukup nyaman ya duduknya ya? Nyaman. Dan dia aerodinamis banget posisi duduknya tuh. Iya, jadi kayak duduk pesawat gitu ya. F1. Nih, kakinya bener-bener gitu. Lurus ya. Lurus. Dan ini beda banget nih konsep antara duduk sebagai driver dan sebagai passenger. Karena sebagai passenger tuh kayak kursi kolam renang. Iya kan? Iya. Kayak kursi kolam renang. Bahannya juga ya. Iya. Bahannya beda, bentuknya beda. Lucu banget ya pokoknya. Dan di belakang sini dia tuh nggak ada headrest. Kenapa? Karena ini bahkan konsep headrestnya itu dia kayak wire gini. Ini tuh kayak wire, expose wire sampai ke bagian belakang. Jadi kalian bisa nyender di sini. Ini berfungsi juga sebagai sandaran belakang gitu ya. Tapi ini terbuat dari wire seperti ini. Jadi kesan futuristik dan konsepnya tuh ada. Termasuk juga masih dapat kesan ala-ala mobil show car-nya. Jadi really nice. Wih, nice. Seperti itu. Sekarang kita tutup eja di dalam mobil ini. Oke. Mantap. So, kurang lebih begitu jadi sedikit mungkin fun impression gua, fun walk around kali ya mengenai si Citroen 1919 concept car. Terima kasih banyak kepada Citroen yang udah ngizinin gue untuk mengeksplor konsep car yang beneran bekas dipakai konsep car pas di Vivatech Paris tahun 2019. Jarang-jarang banget bisa ngulas dan ngeksplor konsep car sampai masuk ke dalam, sampai ngubek-ngubek segala macam detailnya, dan bahkan boleh dipegang langsung seperti ini. Ini adalah kesempatan yang sangat spesial sekali. Yaks. Oke. So, kurang lebih gitu guys. Sedikit fun impression atau fun walk around kali ya dari si Citroen 1919 Concept, serta sedikit tour dari si La Conservatoire L'Aventure Citroen. Pokoknya itu ya, museum konservasi Citroen yang ada di Paris, Perancis. Menurut kita ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa karena di tempat ini kita bisa melihat berbagai macam Citroen yang bersejarah, mulai dari Type A yang mengawali segalanya sampai mobil-mobil yang sangat famous seperti 2CV, DS, dan mobil-mobil konsep yang lainnya juga yang ada di sini. So, kita pengen kasih spesial ke Citroen Indonesia yang udah izin kita untuk datang ke tempat ini, dan pastinya udah ngajak kita untuk keliling-keliling di Prancis bersama dengan rekan-rekan media lainnya juga. Dan spesial thank you juga ke Eja dari CVT Indonesia yang udah ngebantuin kita syuting juga. Dan kita akhirnya bisa sedekat ini ke sebuah mobil konsep, karena terakhir kali gue review mobil konsep, mau masuk aja nggak boleh, cuma di luar doang gitu ya. Nah seperti itu. Jadi kita wish all the best kepada Citroen Indonesia, dan pastinya semoga konsep-konsep yang agak pie in the sky seperti ini bisa menjadi kenyataan dalam waktu yang mendatang juga. So thank you banget ke Citroen Indonesia, thank you banget ke Eja dari CVT, dan thank you banget ke kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan kami, kenapa nggak kalian support kami juga subscribe ke YouTube channel ini, satu canggih. Kepoin juga sosial media kami untuk segala kami dalam sebelah sini. Supaya selalu up to date dengan informasi yang menarik seperti mobil-mobil yang ini juga. Oke, sekian dari itu sih. Fun impression dari si Citroen 1919 konsep ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and fast.